Berarti kuis ditunda ya nih. Kuisnya ditunda. Kuis itu kan untuk Baik. penyegaran sama Iya, pemantapan. iya. Yap. Ini yang palingnya, ini yang kedua ayat 7 nih, ini ayat 7. Ya 78 ini. Ya, yang mana dulu nih? Ini ayat 7. 8-nya mana? 7 dulu. Kita Pak Andi, 7 dulu. Ya, dia dipisah oleh Pak Bu Ermi dipisah. Oh, 7 bisa ya? 7 aja dulu. Baru 8. ini. Nah, tuh. Ya, Ya. dipisah ayatnya ya. Tapi nanti dibikin 2 ya, 2 PPT ya. Jadi Nah. nyusunnya gimana itu? Double. Oh, jadi 1 PPT aja, 78 gitu. Dia satu-satu sepertinya Uni menjelaskannya. Kan kemarin Satu ayat. dia bilang mau dipisah katanya. Oh, gitu. Oke. Kalau mau dipisah, nulisnya disesuaikan dengan layout itu tadi. Coba lihat ayat 7. Ayat Ya. 7 dulu, Andi. 7 dulu, Pak Andi. Ayat 7. Ya. Bawahnya banyak kosong. Kalau sendirian, tengah-tengah naruhnya. Biar enak Iya. gitu ya. Iya. Uni nanya Uni, Ya. kalau boleh disatuin nggak satu halaman itu? Nanti uraiannya yang pisah ya? Iya. Boleh. Iya, bagusnya disatukan memang ayatnya. Kayak gitu Iya. buat. Uraiannya nyisa orangnya. Jadi ayatnya disatukan. Ngurainya 7 dulu, baru 8 memang. Ya. Penggalannya bisa dibagi 2 ya kalau nggak muat. Iya. Iya. Soalnya saya yang 101 agak panjang. Kalau Yang kedua yang pendek kan. Yang kedua itu cuma 1 baris kan, Trisni, kalau di yang kedua itu nulisnya 1 baris aja. Cukup itu di 1 baris karena tadi Ya, karena tadi dilongkar-longkarin karena dilongkar-longkar. Kalau disatukan nulis ayatnya 101 dan 102. 102 itu cuma 1 baris dibanding dengan yang di atas kan? Iya. Cuma di penggalannya kali ini nggak muat ya. Di penggalannya ya. Halamannya. Dipisah 101 dulu. Baru Selesai ya. baru 102. Ya, makasih Uni. Ya. Oke, Ermi. Ayat 7 dulu enggak, Pak Andi? Ya. Ayat 7 mana orangnya? Oh, 7 dulu. Ini orangnya nih ada nih. Ada ya? Kirain tidur. 7 dulu. Ya. Itu sengaja saya pisahin karena kan mau difotokopi, mau dijilid, jadi makanya saya pisah nih karena bukan buat tampil. Nah, sekarang ayat ini kenapa dipisah, Ermi? Ya itu karena kan nanti mau dijilid, jadi bacanya 1 ayat ini selesai, kan ayat berikutnya gitu kan nanti berurut akan dijilidnya itu, makanya saya bikin kayak gini. Karena bukan buat tampil pagi itu alasannya. Bukan buat subuh katanya Uni. Ya, karena bukan untuk ba'da subuh. Jadi satu-satu ayat dilunasin. Nah, biar dicetaknya sesuai ya. Urut ayat 7, ayat 8 gitu maksudnya. Iya. Ya kan. Nah, kalau gitu nulisnya jangan di atas ini, tengah-tengah sini ayatnya kalau sendirian dia. Iya. Kan enggak enak ini ngelihatnya. Iya, iya. Enggak imbang ya Uni. Enggak imbang. Ulang lagi. Ermi paham maksud Uni kan? Ya, nanti kalau ini mau ayatnya saya maka nulis ayat ini jangan di sini, di tengah sini supaya enak ngelihat layoutnya, tata letaknya. Itu ini kan lebih banyak ke bawah. Di kolom yang lebar itu di bagian. Taruh di tengah sini. Nah, kan cantik dia. Ya nih ya. Pindahin ke sini, pindahin ke tengah. Bisa Ermi? Insya Allah bisa. Kalau di crop gimana Pak Andi? Pindahkan. Nggak bisa ya? Baris aja. Mending tulis ulang nih. Jadi 2 baris. Andi bisa itu Pak Andi. Di crop taruh di tengah. Iya, taruh di tengah. Bisa kan Bu Yanti juga yang bikin, bisa Bu Yanti itu. Ya. Coba diangkat, taruh di tengah coba. Ya, nanti dicoba ya. Coba nanti Jadi biar enak ngelihatnya, ini kan lebih banyak. Ya ini bahasa dulu, nanti baru Bu Yanti pindahin ya, ntar aja. Ya, oke. Ntar aja ya. Uni berarti kita sepakat ya Uni, peserta yang mengurai 2 ayat satu-satu ya Uni. Satu-satu. Untuk keseragaman. Ya. Kan ada juga yang mengurai 2 ayat.
begini maksud- habis ini kan. Maksudnya PPT-nya 1 apa 2 PPT-nya? Berarti depan, coba lihat depannya Pak Satu-satu. Andi. Berarti depannya juga Satu-satu. 2, kepalanya. Iya, Iya, iya berarti kepalanya juga 2. iya, Pak Andi, coba lihat depannya Pak Andi. Masing-masing PPT jadinya ya. berarti Nah, ini harus ada Nah, 7 ayat 7 dulu, aja. baru 1 7 lagi dulu. nanti kepala untuk ayat 8 ya, gitu. berarti ini Iya, satu satu aja. Iya. Berarti Ya ada gitu. 2. Ya, ada Frida, 2. Frida, Iya, ya. Oke, sip. Frida. ya. Kalau seperti ini, kalau dipisah itu udah efisien, Bu Rida. Nanti jadi tebal banget buku kita jadinya. Nah, Kalau iya. orang gitu Nah, ya. maksudnya tadi kalau memang seperti ini 1 orang, yang lain juga seperti ini, itu maksudnya tadi. Tapi kalau mau Sepakatan dari aja. awal ini mau digabung ya digabung. Iya, Kalau sepakatan. sarannya Itu. nanti sih, saran ya, ini saran untuk kita masing digabung aja ayat sama penggalan, diurai baru nanti dipisahkan gitu kayak biasa. Jadi penghematan juga untuk buat buku tidak terlalu tebal. Mungkin ya Pak Andi, gimana tuh? Ya, betul, setuju. Maksudnya begini ya. Ya, seperti ini. Nanti ada apa? Ayat. Terus Ayatnya gabung. gabung terus sama Iya. Penggalannya digabung. Biasa, Ya tergantung diurai. kesepakatan sebenarnya. Kalau mau seperti itu digabung. Ya nggak apa-apa, semuanya digabung ya Dan kan. teman-teman Bapak Ibu yang mengurai 2 ayat, Yang 2, kita yang 2 digabung juga gitu. Kalau Ini kan baru Ermiati yang minta pisah. Biasanya kan Iya. digabung Iya. kan. Iya, iya. lebih efisien sih kalau digabung, Bu Rida. Iya. Iya, enggak apa-apa. Apa? Lebaran Tadi kan PPT-nya untuk menyatukan pendapat terlalu aja banyak. tadi. Tapi semuanya gabung ya. Jangan Ya beda-beda. digabung. Kalau semuanya digabung. Nah. Kalau mau pilihannya digabung semua. Oke, lanjut. Yuk, Berarti kesepakatannya digabung. Iya. Ya. ya. Kembali ke semula. Ermi, jadi digabung ya, Mi? Ya Uni, nanti Iya, nanti Oh, berat ulang bawanya. lagi. Kita kan mau ada ini, mau ada kamus, berat nanti, Mi. Iya, benar. Jauh. ya nih. Ya. Ya, lanjut. Ya, saya mulai aja ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana Putus suaranya. minal Suaranya putus-putus. Iya, Ya. putus-putus. Off kamera aja Bu Sinyal kali Ermiati. atau tutup aja kameranya. Oke, mungkin sinyal. Ya. Hah? Nah, oke aja Bu Erminya. Coba. Ulang ya nih. Nah, kita Nah, udah ya. jelas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Al-Quran Surah An-Nur ayat 7 dibagi menjadi 10 penggalan. Ini udah oke ya. Lanjut ya. Ya, oke. Ini kan udah yang kedua, Pak Andi. 2 ya. Lanjut. Iya. Yuk. Penggalan Quran Surah An-Nur ayat 7, penggalan 1 wa, penggalan 2 al-khomisatu, penggalan 3 anna, penggalan 4 la'natullahi, penggalan 5 alai, penggalan 6 hi, penggalan 7 in, penggalan 8 kana, penggalan 9 mina, penggalan 10 al-kazibina. Ya. Nah, coba lihat Ermi. Dari tata Ya, nih. letak. Kan enggak enak ngelihatnya sini kan sendiri kan? Ini lowong. Iya. Kalau digabung penuh dia. Ya, ini Ya, nanti Emi saya ya. gabung. Oke. Ya, lanjut. Gawat siap. Penggalan 1, uraian Al-Quran Surat An-Nur ayat 7, penggalan 1 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan.
Penggalan 2, al-khomisat, Ho-nya panjang. Khomisat. al-khomisatu, bentuknya KBPA bilangan, ciri kata bendanya alif lam di awal dan tamarbuto, ciri PA, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh, akar kata komasa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Artinya terdapat pada Kamus Munawir halaman 368 yang kelima. Penggalan 3, anna, merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan kata benda sesudahnya. Artinya bahwasanya. Penggalan 4, laknatullahi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda 1 tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua berharokat kasroh. Laknata, bentuknya KBKK, aslinya laknatun, karena ada an menjadi laknatan, karena bermajemuk menjadi laknata. Ciri kata benda tanwin dan tamarbutoh, akar kata la'ana, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 398 utukan. Kata kedua Allahi, aslinya Allahu, karena kata kedua dari kata majemuk menjadi Allahi, artinya Allah. Arti dari KBM laknatullahi, kutukan Allah. Penggalan 5, alai, merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan 6, hi, merupakan kata ganti, artinya nya. Ya, ini ditulis ulang semua ya? Iya. Iya. Udah rapi. Cuma itu apa itu? Yang penggalan KBM ini. Aslinya laknatun. Karena ada anna menjadi apa itu? Laknatan. Pakai tamarbuto. Ya tetap Pakai tamarbuta juga. Tetap. Iya. Emi, tetap Mi. Setelah bermajemuk, Ya. ya. Ini kan tun jadi tan aja. Ya, diganti jadi tamarbuto. Ya. Kemudian karena bermajemuk baru dia terbuka gitu ya. Jadi yang ini aja yang di tip X aja dikit yang ini ya. Kasih kepalanya ganti. Ganti kepalanya aja. Ya, tip X aja, enggak usah lagi nulis. Ini udah bagus, sudah rapi. Nah, ini aja diganti. Iya. Yang lain oke kayaknya Bapak Ibu ya. Ya, lanjut ya. Ya. Lanjut penggalan 7. 7 Penggalan 7, in merupakan huruf bermakna, artinya jika. Penggalan 8, kana, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sya. Poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Dia adalah. Penggalan 9, mina, merupakan huruf jar, artinya aslinya min, karena bertemu alif lam untuk memudahkan bacaan maka diberi harokat fathah menjadi mina, artinya termasuk.
Penggalan 10 al-kazibina. Bentuknya KBPA jama. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam. Ciri PA, huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh, ciri jama ya sukuna. Akar kata kazaba, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kazibun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Artinya terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 370 para pendusta. Ya, oke. In kana karena ketemu alif lam, harokat patah. Gimana Bapak Ibu? Ya, ya benar. Bu Ermiati, Yo. ini mungkin di scan ulang ya Bu, tidak simetris, tidak lurus. Iya. Iya. Kan tadi yang Pak Maburto kan nanti juga dikirim lagi. Nah ya, di scan ulang yang lurus gitu. Ya, itu aja. Ini tidak di-scan sepertinya ya. Kan Bu tidak kata beliau, tapi mungkin Tapi ngapa miring-miring kalau Kok scan? bisa miring? Kalau scan diluruskan langsung. Kalau scan taruh di lantai, Bu, taruh di meja kayak apa, jangan ditegain. Iya, kita taruh Ini meja. ini nggak di scan ini. Sepertinya enggak. Iya, kalau di scan dia rapi. Iya, langsung dirapikan otomatis. Ini foto biasa kayaknya kayak Iya, foto biasa. ini biasa foto seperti ini miring-miring. Tanya ini scan tak Bu Ermiati, scan kata beliau. Ya udah, lanjut lain dibuat. Cuman miring. Iya. Kalau scan tidak miring rasanya. Soalnya Uni juga enggak bisa scan, tapi moto biasa tapi miring-miring kayak gini sama. Ya. Nah, Uni, cuman mungkin modalnya, saya juga pernah begini. Jadi modal kertasnya itu memang miring. Oh, gitu ya. Kertas. Enggak, bukan kertas yang salah nih, yang bukan di scan ini. Oke, lanjut dulu. Ini udah banyak yang izin ini. Udah Uni itu akar kata kayak pangkat tuh nih. Yang mana? Itu penggalan 10-nya akar kata dikasih pangkat tuh. Mana pangkat? Kata. Ya, PA huruf 1 tuh AK di atas tuh. Oh, harus jajar, Anak. Iya. Kemarin aku udah diomongin. Oh iya. Ya. Biar Sindeng jeli deh. Enggak, kemarin udah ditegur Uni kok diulang lagi gitu. Iya benar-benar. Itu kok ada lucu di atas. Iya. Jajarin aja. Yuk. Oke. Arti Quran surat An-Nur ayat 7 dan sumpah yang kelima bahwasanya kutukan Allah atasnya jika dia adalah termasuk para pendusta. Iya. Dirubah kutukan Allah atasnya. Betul ya? Mengutuknya itu dah, Pak, mengutuk. Mengutuk hilangkan. Hilangkan ya. Kutukan Allah atasnya aja. Jika dia adalah termasuk para pendusta ya. Nah. Kapan ya? Yud, ya. Ya. Uraian Quran surat An-Nur ayat 8, saya mulai dari baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra'u annahal azaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kazibin.
Ya. Ini kemarin enggak ada masalah kan? Ada nih, lanjut kemarin udah Ya. akur nih. Al-Quran surah An-Nur ayat 8 dibagi menjadi 15 penggalan. Penggalan Quran surat An-Nur ayat 8, penggalan 1 wa, penggalan 2 yat ro'u, penggalan 3 an, penggalan 4 ha, penggalan 5 al-azaba, penggalan 6 an, penggalan 7 tashhada, penggalan 8 arba'a syahadatin, penggalan 9 bi, penggalan 10 Allahi, penggalan 11 inna, penggalan 12 hu, penggalan 13 la, penggalan 14 mina, penggalan 15 al-kazibina. Ya. Lanjut. Uraian Quran surat An-Nur ayat 8. Penggalan 1 merupakan huruf bermakna wa merupakan huruf Pak Andi, bermakna. satu dulu Pak Andi. Satu ya? Ini langsung 6. Ini kebalik ini duluan ini malah. Coba Pak Andi, coba tengok Pak Andi di bawahnya Pak Andi. Ya, saya putar dulu ya. Kebalik ini dulu malah. Ini sini. Ya. Saya putar ya. Saya tuh. Oh, tinggal diangkat Pak Andi. Oh iya, beres. Oh. Bu Yanti lagi ngantuk. Uraian Quran surat An-Nur ayat 8. Penggalan 1 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 2 yat ro'u bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal dan waw sukun ya di awal dan doma di akhir. Pelaku huwa, akar kata ro'a, pola fa'ala, artinya terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 125, dia akan menolak dengan keras. Bentar. Bukannya dengan keras sudah dibuang ya kayaknya. Alifnya itu Ya. ada penjelasan. An merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan 4 ha merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan 5 al-azaba bentuknya KBSL tunggal. Ciri kata benda alif lam. Ciri SL fathah panjang antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata azuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat pada buku materi halaman 39 dan artinya terdapat pada kamus Mahmud Yunus halaman 259 azab. Ini lurus ini ya. Apa? Lurus ininya, fotonya. Ini lurus ya. Di atasnya ada Murida, di atasnya tuh. Ya daripada yang tadi. Yang tadi ini lumayan nih, daripada yang tadi lumayan. Iya, ini lurus kok. Uni itu penggalan ke berapa itu tadi yang penggalan kedua itu emangnya pakai dengan keras nih kemarin Ya kalau nggak sesuai salah dengan di kamus, nanti arti di anunya malah ini kan kita ubah. diubah. Memang di kamus menolak dengan keras kan? Iya. Iya. Alifnya itu Bunda perlu dijelaskan nggak alif yang sebagai gaya penulisan? Alifnya ini dikasih sukun ya, Ana? Oh. Alifnya Ya, kan sesuaikan dengan penulisan. ayat. Jadi sebenarnya Ya. ada itu kan? Ini. Nggak ada Bunda, cuma perlu nggak dijelaskan kalau itu kan hanya tambahan.
hanya gaya penulisan. Iya, tapi harus diberi tanda bulat menandakan bahwa dia bukan alif apa Bukan maksudnya. alif dari Heeh. ya. Ditulis aslinya nggak Uni? Harusnya ada aslinya ini. Ada ya, jadi kelihatan dia bukan. Aslinya kan U-nya di atas hamzahnya di atas alif ini. Uni, arti yang penggalan itu memang harus menolak dengan keras. Butuh, dengan kerasnya itu butuh nih. Kalau enggak diambil di munawir menolak aja. Nanti di artinya apa? Menolak aja. Bukan di arti keseluruhannya. Menolak. Menolak dari siksaan. Menolak dengan keras mana yang lebih kadarnya? Menolak dengan keras ya. Iya. Oh, berarti dibutuhkan berarti kan? Ya ini kan sudah kita bicarakan pekan dulu kan? Iya, ini iya. Ro. Nah, Nah, ini. Nah, gitu ya. Nah, ini sesuai di kamus ini kan? Nah, di ayat seperti ini gaya penulisan gitu. Makanya alifnya dikasihnya apa? Dikasihnya sukun itu. Tapi di ayat gak ada sukunnya nih. Ada. Ya dulu. Coba lihat dulu. Ada. Yang Depak nggak ada Bunda. Nggak ada Uni. Nggak ada. Apanya nggak ada? Alif tidak ada. Ada bulat di atas. Di ayat. Kalau di ayat nggak ada. Di ayat nggak ada Uni. Nggak ada di ayat. Alif aja. Nggak ada. Alif aja. Rumahnya Hamzah itu wow Bunda. Rumahnya Hamzah itu ya sama seperti itu yang ditulis Ermi. Nggak ada sukunnya. Dia wow di atasnya Hamzah. Ya, rumahnya Hamzah itu Ya, wow. rumah Hamzah itu di sini di wow. Ya. Tapi nggak ada sukun. Alifnya nggak ada tambahan sukun. alif. Ya, alifnya biasa aja nggak ada harokat. Nggak ada sukunnya. Ini enggak ada tanda sukun ini ya di alif ya. Kok Uni nulis ada tanda sukun di ayat Uni? Di ayatnya enggak ada nih. Ini enggak ada ya? Enggak ada. Ini. Di alif, iya. Alif gaya penulisan. Minggu Alif lalu tuh style. Uni terangin kok alif itu cuma gaya penulisan aja. Iya, benar. Iya. Terus kalimatnya bagaimana ngasih taunya? Begini boleh. Coba Adi ngomong. Kalau yang hamzah di belakang itu kan seperti ini kan? Ya doro'u, alif kan? Ya terou dan wau di atasnya Hamzah. Nah iya, makanya diterangkan bahwa ini gaya penulisan. Gaya penulisan. Gitu aja. Ini gaya penulisan gitu. Tulis begitu aja. Tapi kayaknya yang betul yang tulisan merah itu nih. Nah iya benar. Tapi kan kita Al-Quran nggak bisa ditentang kan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan penuh seni. Kan ada bala agop, ada puisinya, ada ininya, nah, ada seni penulisannya. Nah seperti ini. Jadi makanya kita jelaskan. Ini ya droku. Aslinya ya. Gaya penulisan.
Aslinya yatra'u tanpa alif gitu. Aslinya seperti yang tulisan merah Yang ini ini tulis itu. merah itu, ya Iya. alif Iya. hamzahnya di Yang atas merah alif. itu benar itu yang ada alifnya. Kan penulisan hamzah itu kalau itu hamzah ditulis diletakkan di atas alif jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Iya, makanya ini yang kaidah yang Sama kayak kita nulis Nah, qiraah sekarang kemarin. ini kita harus legowo bahwa ini di gaya penulisan lainnya Gaya seperti penulisan. ini. Makanya ada alifnya di sini. Jadi bentuknya KKSAD, aslinya yatra'u pakai alif. Terus strip gaya penulisan gitu aja nih. Baru cirinya. Ya, cirinya biasa. Ya di Pada ayat ada tambahan alif karena gaya penulisan gitu aja. Aslinya yatra'u, sedangkan alif pada ayat merupakan gaya penulisan. Pada Jadi ayat ditambahkan Alif. waw, hamzahnya berada di atas waw. Ini kan harusnya hamzahnya di atas alif. Ini alifnya Di atas alif. dipindahkan ke atas waw gitu. Ayat ada alif ya. Pada ayat ada alif, hamzah ditulis di atas waw. Dan tambahan alif gitu ya. Ditulis. Ceritakan aja apa yang kelihatan ini. Kan hamzahnya di atas waw kan? Iya. Pada ayat hamzah ditulis di atas waw sebagai gaya penulisan. Ah, gitu aja. Hamzah ditulis di atas waw dan ada tambahan alif sebagai gaya penulisan. Ada tambahan alif sebagai gaya penulisan. Ya nih dah. Dah ya, oke lanjut. Ini tadi udah dibaca. Udah dibaca ya? Apa? Udah dibaca ini dengan Sudah ya, oke. Yang lainnya oke kan? Ini sebentar, ini ini atas apa dari? An atas. Dari. Sila kepada Anha. Darinya. Kalau ini atasnya apa lebih apa cocok atasnya? Atasnya azab. Azab atasnya kan dia menolak nggak mau diazab. Dari malah menolak. Dari. Ya udah. Menolak dari azab. Dari azab. Oke, kita lihat artinya. Penggalan 6 belum? Iya, penggalan 6. Penggalan 6, an merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang menfathahkan KKSAD sesudahnya, artinya bahwa. Penggalan 7, tashhada, bentuknya KKSAD, aslinya tashhadu, karena ada an sebelumnya menjadi tashhada. Cirinya ta di depan dan sukun domah di akhir. Pelaku hiya, akar kata syahida, pola fa'ala. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 206, dia akan bersumpah. Penggalan 8, arba'a syahadatin. Merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Ciri kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama arba'a, bentuknya KBKK bilangan. Aslinya arba'an, karena bermajemuk menjadi arba'a. Ciri kata benda tanwin, akar kata roba'a, pola kata kerja fa'ala,
pola kata benda af'alun. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136 akar kata dan 137 arti yang dicari. Artinya 4. Kata benda kedua, syahadatin, merupakan kata benda kata kerja majemuk. Aslinya syahadatan, karena kata benda kedua dari KBM menjadi syahadatin. Ciri kata benda tanwin, ciri jamak atin, akar kata syahida, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda syahadatun, pola kata benda tunggal fa'alatun, pola kata benda jamak fa'alatin. Artinya terdapat pada Kamus Munawir halaman 746 akar kata 747 arti yang dicari sumpah. Arti KBM arba'a syahadatin, 4 kali sumpah. Oke. Penggalan ini tidak ada masalah ya. Penggalan ke ini tinggal. Arba'ah juga nggak ada masalah ya. Iya. Af'alun. Nah, yang ininya syahadatin. Aslinya apa tuh? Syahadatin itu udah asli. Iya. Ini kan jamak, Neng. Iya. Iya, haja. Jadi kebetulan bentuk fathah dan bentuk kasrohnya sama. Jadi ini udah sadatin ini bentuk posisi fathah dan posisi kasrohnya sama. Itu jadi enggak perlu cerita aslinya, dia udah Nggak perlu asli ya. Kemarin rasanya udah diterangin, Neng. Iya. Nggak ada tambahan itu ya. Iya, nggak ada aslinya nih. Jadi syahadatin itu udah asli karena kalau yang jamak itu bentuk posisi fathah dan kasrohnya sama, atin semua. Kecuali kalau dia tunggal, memang sahadatun, sahadatan, sahadatin, ada 3 dia. Tapi kalau jamak, un sama tin cuma 2. Untintin. Iya. Ya, nggak ada kemarin. Aslinya aja yang dibuang. Dibuang Apa? aslinya. Aslinya aja yang dibuang. Hapus aja. Ya, nggak perlu. Yang lainnya? Ya, ciri kata benda tanwin, oke. Ciri jamak atin, oke. Aslinya itu aja, dia udah asli. Pak akar kata, Pak. Iya. Ibu sudah nyayur, saya mau goreng. Oh iya, Kakak itu ada sunatan. Oh. Sudah. Oke. Dani? Ya. Penggalan 9. Penggalan 9. Mana? 9, Pak Andi. Sholat kali. Pak sholat, iya. Penggalan 9 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan 10 Allahi, aslinya Allaha, karena didahului huruf jar menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan 11 inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan 12 hu merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan 13 la merupakan huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan 14 min merupakan huruf jar, aslinya min, Penggalan 14 mina merupakan huruf jar, aslinya min, karena bertemu alif lam untuk memudahkan bacaan diberi harokat fathah menjadi mina, artinya termasuk. Penggalan 15 al-kazibina merupakan kata benda berlaku aktif jamak,
ciri kata benda huruf jar diawali huruf jar dan alif lam, ciri kata ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh, ciri jamak ya sukunna, akar kata kazabanya kurang fathahnya. Kurang patah. Kurang harakat. Kurang Harakat harakat patah. katanya ya. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda kata benda tunggal kazibun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Artinya terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 370 para pendusta. Para pendusta jamak kan? Iya. Nah, ini di ayat ini kita ketemu inna dan la ya. Nah, ini pasangan, ini kan pasangan mereka ini. Iya, Kayak di ayat itu tadi in dan la, jadi sama. Balik-balik deh ya. Pasangan besti ya, inna sama la itu. Nah, satu lagi adeknya in sama la, adeknya itu ya, karena dia lebih ringan. Oke. Ini clear kayaknya ya. Ini penggalan berapa itu? 12ku itu dalam hal ini artinya dia. Dia dalam hal ini adalah suaminya. Oh, karena dia subjek ini ganti ya, ganti dia. Iya. Dia. Jangannya ya. Ini kan inna. Ini subjeknya. Ini predikatnya. Iya. Udah? Oke, ini artinya Pak Andi. Quran surat An-Nur ayat 8. Dan dia istri itu menolak atau terhindar dari siksaan apabila dia bersumpah 4 kali dengan nama Allah. Sesungguhnya dia suami benar-benar termasuk para pendusta. Iya. Dan dia istri itu. Pasnya mungkin azab barangkali ya ini ya. Yang mana? Siksaan itu. Kemarin azab kan? Azab ya. Azab. Di penggalanya azab. Iya, jangan diubah. Ya azab. Gitu ya. Suaminya ini, sesungguhnya dia suaminya, suami dari istri itu tadi. Pakainya. Ada dalam kurung suami. Suaminya. Dalam kurung suaminya. Pakainya. Iya. Benar-benar Mungkin ini tambahkan yang tadi yang dengan kerasnya Pak Andi ya. Jadi maksudnya nih memang tidak mau gitu. Menolak dengan keras. Sini dengan keras ya. Tidak mau kena azab ya. Dengan keras ya. Dengan keras. Menolak dengan keras itu yang terhindar sebenarnya ini ya. Apa azab apabila dia bersumpah. Kalau langsung kita bikin terhindar aja enggak apa-apa nih. Enggak, karena di anunya beda. Tapi dengan ini kan makanya kita buat dalam kurung. Oke ya? Ya, siap ya. Dah. Oke, alhamdulillah sudah berguguran satu demi satu menghilang. Baik, Bapak Ibu, demikian hari ini agenda kita ya. Surat Al-A'raf ayat 102, kemudian surat An-Nur ayat 7 dan 8. Kuisnya kita tunda sampai hari pertemuan yang akan datang. Baik, dengan demikian
Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Saya balikin Bu Yanti ya, Bu. Saya balikin Bu Yanti ya. Terima kasih, Uni. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih semuanya, Uni, seluruhnya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Nanti saya Bu Oyong ada tadi ya. lagi ya Pak Andi. Ya, nanti saya kasih Bu Yanti dulu ya. Enggak, nanti saya kalau udah perbaiki kirim ke Bu Yanti lagi aja. Oke. Ayo, saya ke Bu Ermi ya, ntar ya. Tunggu ya. Saya share ke Bu Ermi ya, ntar ya. Iya Pak. Ya, baik ya. Baik. Assalamualaikum. Ya. Oke, yuk sholat zuhur. Oh, 1, 2, 3. Ya, makasih Umi, makasih Pak Elmi. Ya, masih Pak Elmi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.